Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah IMK, yaitu Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kita memasuki pertemuan yang ke-15 dan pokok bahasan kita adalah yaitu tentang teknik-teknik evaluasi ya. Jadi meneruskan materi sebelumnya ya. Oke, kita langsung aja di sini untuk teknik-teknik evaluasi, yaitu yang pertama observing user ya. Jadi ini kaitannya dengan pengamatan terhadap user atau pengguna ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, asking user their opinions ya. Itu kaitannya dengan meminta opini kepada pengguna. Terus yang ketiga, asking experts their opinions, yaitu kaitannya dengan meminta opini terhadap atau kepada ahli atau pakar ya. Terus yang keempat yaitu testing user performance, jadi menilai performance dari penggunanya ya. Terus yang terakhir, yang kelima yaitu modeling user to performance to predict the efficiency of a user interface ya. Jadi ini memodelkan tingkah laku atau tugas dari performance pengguna ya, sehingga nanti menghasilkan sebuah prediksi dalam penggunaan ini ya, penggunaan dari programnya atau produknya. Oke, kita masuk ke kaitannya dengan paradigma. Jadi kita menghubungkan antara paradigma dan teknik evaluasi. Oke, yang pertama di sini dengan paradigma quick and dirty ya. Nah, di sini kita masuk ke teknik pengamatan user. Nah, di dalam paradigma ini penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya ya. Nah, ini ya. Jadi kita nanti bisa mengetahui ya realnya seperti apa user itu. Terus yang kedua, teknik asking user yaitu meminta opini terhadap pengguna. Jadi di sini bisa dilakukan dengan diskusi dengan user dan user yang potensial dalam suatu grup atau grup yang khusus ya. Terus kalau kaitannya dengan meminta opini ke ahli atau pakar, berarti ini mendapatkan kritik ya, kritik tentang penggunaan sebuah prototipe yang kita bangun di sini. Tapi kalau untuk user testing dan modeling user test performance ini tidak digunakan dalam paradigma quick and dirty. Itu yang pertama. Terus kita hubungkan antara paradigma yang usability dengan teknik evaluasi, yaitu yang pertama pengamatan user, yaitu kalau usability testing menggunakan dokumentasi yaitu video dan catatan. Di sini dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, terus investigasi cara kerja software atau menghitung kinerja waktu ya. Terus kalau kita meminta opini kepada pengguna, yaitu dengan menggunakan kuesioner ya, kuesioner kepuasan. Maka nanti dilakukan untuk mengumpulkan opini pengguna. Terus bisa juga kadang dilakukan dengan menggunakan interview atau wawancara ya, untuk mendapatkan pendapat atau opini yang lebih detail. Kalau kaitannya dengan para ahli, ini tidak digunakan dalam paradigma ini. Terus untuk user testing bisa dilakukan di lab juga, di lab ini ya. Terus untuk modeling usernya tidak ada. Nah, terus yang ketiga ini paradigma field study yang lebih terjun ke lapangan. Ya, jadi kalau di teknik observasinya itu dilakukan di lokasi mana juga. Terus dalam studi etnografi, evaluator turut serta dalam lingkungan user ya. Tuh. Kalau kaitannya dengan opini ke user, evaluator melakukan
ini ya, melakukan interview, wawancara atau mendiskusikan apa yang dilihat ya. Tuh. Terus kalau kaitannya dengan asking experts sama user testing dan modeling ini tidak digunakan dalam paradigma field study. Terus paradigma yang terakhir yaitu prediktif ya. Nah, di sini untuk pengamatan terhadap user, terus opini kepada meminta opini ke user atau pengguna tidak digunakan, tapi yang digunakan adalah meminta opini terhadap ini pakar atau ahli. Jadi nanti seorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka atau produk di sini ya. Jadi lebih cenderung ke pendapat atau masukan dari pakar atau ahlinya ya. Sedangkan nanti di sini ahli itu atau pakar ini lebih cenderung dia lebih punya keilmuannya, pengalamannya, pengetahuannya sehingga lebih efektif dalam paradigma prediktif di sini. Terus user testing tidak digunakan. Terus yang digunakan adalah modeling user test performance. Ya, jadi model yang digunakan untuk memprediksi kemanjuran sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Tuh. Dan biasanya ketika kita sudah menggunakan model atau teknik asking experts, ya, tentunya juga nanti akan menghasilkan modeling yang tentunya nanti dengan model yang terbentuk itu akan dijadikan sebuah prediksi kaitannya dengan penggunaan sistem. Oke, terus selanjutnya skala Likert ya. Dan di sini merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi ya. Termasuk di dalam sebuah penelitian saat ini juga ya. Baik untuk yang kuantitatif maupun yang kualitatif ya, itu bisa digunakan dengan menggunakan skala ini. Oke, ukuran skalanya biasanya mulai dari 4 sampai dengan 7 ya. Oke, ini ada beberapa kategori ya. Yang pertama ukuran 4 ya. Ukuran 4 itu yang pertama sangat buruk ya. Terus yang kedua dikategorikan sama buruk ya, 2 buruk, terus 3 bagus, 4 sangat bagus. Itu yang menggunakan 4 ya, atau ukuran 4. Terus yang berikutnya ukuran 5, ini satunya sangat buruk, terus 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, 5 sangat bagus. Nah, di sini ada nilai tengahnya ya, netral itu. Jadi bisa kemungkinan dia lebih ke kiri itu maksudnya buruk dan sangat buruk, atau bisa juga ke kanan yaitu bagus atau sangat bagus ya. Itu yang kelima. Terus yang berikutnya ukuran 7 ini lebih banyak. Jadi yang pertama sangat buruk, terus 2 buruk, 3 agak buruk, terus 4 netral, terus 5 agak bagus, terus 6 bagus, dan ketujuh yaitu sangat bagus ya. Dan untuk saat ini rata-rata biasanya orang dalam sebuah penelitian menggunakan 5 skala, yaitu yang menggunakan 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, dan 5 sangat bagus ya. Itu ya. Oke, ini contoh evaluasi ya. Jadi bayangkan website UNW, jadi kemudian berikan nilai ya. Berikan nilai. Nah, ini contohnya ya. Untuk evaluatornya di sini menggunakan 5 ya, menggunakan ukuran 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat dari sini berarti masuk ke bagian sini ya. Satunya sangat buruk, 2 buruk, 3 netral, 4 bagus, 5 sangat bagus ya. Oke. Di sini contohnya ada 5 kriteria ya. Yang pertama yaitu layout ya, atau kaitannya dengan tata letak. Nah, di sini nilainya ada 5, 4, 4, 3, 4 ya.
Tuh, terus kecepatan akses, terus ada lagi prosedur akses, misalnya kaitannya dengan KHS, KRS, terus ada perpaduan warna kaitannya dengan tampilan di websitenya, terus ada informasi yang selalu up to date atau yang sering update ya. Nah ini nanti nilainya seperti ini. Terus kita buatkan rata-rata ya, buatkan rata-rata untuk layout. Nah berapa rata-ratanya? Contoh di sini 4, layoutnya 4, kecepatan aksesnya 3,4, terus prosedur aksesnya 4, perpaduan warna 3,2, terus informasi yang selalu up to date yaitu 4,7. Sehingga rata-rata keseluruhannya adalah yaitu 3,76. Nah, kalau melihat dari hasil ini berarti secara keseluruhan pendapat para evaluator adalah nilainya netral ya. Jadi termasuk di bagian sini ya, di bagian sini. Dan di sini secara keseluruhan dia bisa berkata ini ya, jadi berkata buruk sangat buruk atau bagus sangat bagus ya gitu. Karena di tengah-tengah nilainya. Tapi ini kalau kita lihat ada komanya ini 3,76 ya, lebih condong ke kanan atau bagus atau sangat bagus gitu. Hampir mendekati nilai 4 lah istilahnya ya. Terus kalau kita lihat atau kita analisis lagi kembali, di sini kriteria yang paling bagus adalah informasi yang selalu up to date. Nah, di sini nilainya yang paling tinggi yaitu 4,2 ya dibandingkan yang lain ya. Nilainya di bawah semua. Terus sedangkan yang mendapat perhatian lebih baik ya yaitu dari kriteria perpaduan warna yaitu 3,2 yang lebih kecil dari kriteria yang lainnya. Nah, ini yang menjadi bahan untuk sebuah evaluasi kaitannya dengan pengembangan website di UNW ya. Berarti ini kurangnya perpaduan warnanya kurang ya, atau nuansa warnanya kurang. Nah, ini nanti sebagai bahan evaluasi dan perlu diperbaiki. Oke, saya kira itu dulu untuk kaitannya dengan materi evaluasi ya. Terutama kaitannya dengan tekniknya ya. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.